Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 27 Maret 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Pada khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Pengajaran Yesus yang radikal dan penuh wibawa ini mengandung reaksi dari para muridnya. Seakan-akan Yesus mau meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus menegaskan bahwa dia datang justru untuk menggenapi apa yang kiranya telah bercacat karena ditafsirkan secara tidak sempurna oleh ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan para muridnya untuk memahami, menghayati, mengamalkan, serta mengajarkan hukum Tuhan dalam keutuhannya. Kita tidak boleh menikmati sabdanya hanya pada hal-hal yang menarik atau yang sekiranya sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, karena sabda itu menghibur kita. Kita tidak boleh mengabaikan bagian-bagian dari sabdanya yang mengecam atau yang menuntut perubahan sikap hidup yang radikal dari pihak kita. Janganlah kita membawa prinsip suka tidak suka ketika kita mengecap sabda Allah, karena hal itu akan membatasi kita untuk menimba kekayaan sabda Allah, bahkan mengurangi kekayaan dari sabda itu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa ia datang bukan untuk meniadakan, namun untuk menggenapi Taurat. Yesus tidak ingin berhenti pada peraturan dan huruf-huruf yang ada di dalam Taurat itu. Yesus ingin meluruskan dan mewujudkannya secara nyata. Dalam mewujudkannya, Yesus berhadapan dengan kenyataan yang tidak mudah akibat banyak benturan dengan orang-orang Yahudi. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Menghayati dan mengamalkan cinta kasih merupakan bentuk nyata dari ambil bagian hidup dan misi Yesus yang datang justru untuk menyempurnakan Taurat dan kitab para nabi. Di samping itu, saudara-saudari yang terkasih, penggenapan hukum Taurat tidak berarti bahwa seluruh hukum Taurat itu diberlakukan kembali dalam Perjanjian Baru dengan cara yang sama seperti dalam Perjanjian Lama. Sebab maksud hukum Taurat itu adalah untuk diberlakukan sementara sampai kedatangan Kristus yang merupakan penggenapannya. Maka dengan kedatangan Kristus yang memuncak pada wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, segala tanda atau sakramen dalam Perjanjian Lama yang dimaksudkan untuk mengacu kepadanya diberlakukan dengan cara yang berbeda
yaitu dalam tanda atau sakramen-sakramen perjanjian baru dalam gereja, sebagaimana dikehendaki oleh Kristus. Pemberlakuan dengan cara yang berbeda ini adalah penggenapan dan bukan pembatalan. Sebab Kristus sudah datang, maka gambaran tentang Dia dalam perjanjian lama diperbaharui dan tidak untuk dirayakan seolah-olah Kristus belum datang. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita dewasa ini, ada banyak peraturan dan hukum yang beredar. Dasarnya tetaplah sama, yakni demi keselamatan manusia dan menegaskan cinta kasih. Inilah yang seharusnya menjadi kriteria kita dalam menerapkan hukum. Apakah kita sudah termasuk orang yang bergerak di jalur itu? Sekarang dan mulai saat ini, tugas kita adalah menggenapi hukum kasih dalam hidup harian kita. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, agar aku dikuatkan karena penghiburannya dan tidak menyerah apabila harus menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit, sebagaimana yang dituntut oleh sabda itu. Amin.